Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kapasitor. Kapasitor terdiri atas dua pelat konduktor yang dipisahkan oleh suatu bahan isolator. Bahan isolator tersebut disebut dengan bahan dielektrik. Jika beda potensial pelat sama dengan beda potensial baterai, maka pemindahan muatan berhenti dan dikatakan kapasitor dalam keadaan penuh. Sedangkan kapasitor yang kosong itu artinya tidak terhubung dengan baterai atau beda potensialnya beda, tetap yang satu positif dan yang satu negatif, dan tidak ada pengisian muatan pada pelat konduktor tadi. Berikut ini adalah contoh dari kapasitor yang biasa digunakan dalam rangkaian. Macam-macam ya, ada kapasitor elektrolit, kapasitor keramik, dan lain sebagainya. Fungsi utama dari kapasitor sendiri adalah menyimpan muatan listrik, sedangkan fungsi lainnya ada untuk memilih frekuensi pada radio atau menghilangkan percikan api pada sistem pengapian mobil. Simbol dari kapasitor karena terbuat dari keping sejajar, maka simbolnya kayak gini ya, dia kayak keping sejajar. Itu untuk kapasitor nonpolar, sedangkan untuk kapasitor polar gambarnya seperti berikut. Kapasitas kapasitor adalah kemampuan kapasitor untuk memperoleh dan menyimpan muatan listrik. Satuan dari kapasitas kapasitor farad. Terus jumlah muatan yang tersimpan dalam kapasitor sebanding dengan selisih potensial kedua plat konduktornya. Jadi sebuah kapasitor itu akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 coulomb. Berikut adalah rumus atau formula dari kapasitas kapasitor. Dengan C adalah kapasitas kapasitor yang satuannya farad, Q muatan satuannya coulomb, dan V adalah beda potensial dalam volt. Kapasitas kapasitor sendiri terbuat dari dua keping pelat sejajar yang dipasang sejajar, dan isinya bisa diisi udara atau zat lain. Terus nilai kapasitas kapasitornya itu bergantung pada isinya, luasnya, juga jarak antara kedua plat tersebut. Berikut ini adalah penggambarannya dan simbolnya. Jadi kalau diisi bahan lain maka dikali dengan epsilon R. Epsilon R itu adalah permitivitas dari zat pengisinya. Karena kapasitor merupakan komponen listrik, maka ia bisa dirangkai secara seri ataupun paralel. Karena bisa dirangkai seri paralel, berarti perhitungannya bisa sendiri juga ya. Buat perhitungan untuk penjumlahan kapasitor pada saat rangkaian seri dan kapasitor pada saat rangkaian paralel. Berikut juga saya kasih tentang perbedaan kalau dia di rangkaian seri dan kalau dia dirangkai dengan secara paralel. Yang terakhir, berikut ini adalah energi dari kapasitor. Karena fungsi dari kapasitor untuk menyimpan energi listrik, maka secara matematis energi listrik yang disimpan pada kapasitor rumusnya adalah sebagai berikut. Dengan W adalah usaha, C kapasitornya, kapasitas kapasitornya, V adalah beda potensial, dan Q adalah muatan. Ada variasinya, ada 3 variasi rumus dari energi kapasitor. Oke, terima kasih. Untuk contoh soalnya silakan lihat video lainnya.